Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Nulingga dari kelas 1244, nomor urut absen 13. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi kias. Secara bahasa, kias berasal dari bahasa Arab yaitu koyas, yang artinya hal mengukur, membandingkan aturan. Ada juga yang mengartikan kias dengan mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain, dan kemudian menyamakan antara keduanya. Secara istilah, pengertian kias menurut ahli usul fikih adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Definisi lain dari kias menurut ahli usul fikih adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Rukun kias itu ada 4. Yang pertama itu ada ashal, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Asal disebut juga makis alaih, yang menjadi ukuran, atau musyabbah bih, tempat menyerupakan, atau juga mahmul alaih, tempat membandingkan. Yang kedua itu ada fara, yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Fara disebut juga makis, yang diukur, atau musyabbah, yang diserupakan, atau juga mahmul, yang dibandingkan. Yang ketiga itu ada hukum asal, yaitu hukum dari ashal yang ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara seandainya ada persamaan ilatnya. Yang keempat itu ada ilat, yaitu suatu sifat yang ada pada asal dan sifat itu yang dicari pada fara. Seandainya sifat itu ada pula pada fara, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum fara sama dengan hukum asal. Contoh kias. Contohnya adalah haramnya narkoba dikiaskan kepada haramnya minuman keras yang diharamkan di dalam Al-Quran yang bersifat memabukkan. Firman Allah SWT yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Macam-macam kias. Dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu dibanding dengan yang terdapat pada as, kias dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kias al-aulawi, yaitu suatu ilat hukum yang diberikan pada asl lebih kuat diberikan pada furu. Yang kedua ada kias al-musawi, suatu kias yang ilatnya yang mewajibkan hukum atau mengkiaskan sesuatu pada sesuatu yang keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut. Yang ketiga ada kias al-adna, yaitu mengkiaskan sesuatu yang kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu. Macam-macam kias yang dilihat dari segi kejelasan ilat yang terdapat pada hukum itu ada 2 macam. Yang pertama ada kias al-jali, yaitu kias yang ilatnya ditetapkan oleh nas kebersamaan dengan hukum as atau nas tidak menetapkan ilatnya tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap perbedaan antara nas dengan furu. Yang kedua ada kias al-khafi, yaitu kias yang ilatnya tidak terdapat dalam nas. Macam-macam kias yang dilihat dari segi persamaan cabang kepada pokok itu ada 3 macam. Yang pertama ada kias makna, yaitu kias yang cabangnya hanya disandarkan kepada pokok yang satu. Yang kedua ada kias sibhi, ialah kias yang fara, dapat dikiaskan kepada 2 ashal atau lebih, tetapi diambil ashal yang lebih banyak persamaannya dengan fara. Yang ketiga itu ada kias dalalah,
yaitu ilat yang ada pada kias menjadi dalil atau alasan bagi hukum tetapi tidak diwajibkan furu', seperti mengkiaskan wajib zakat pada harta anak-anak kepada harta orang dewasa yang telah senisab, tetapi bagi anak-anak tidak wajib mengeluarkan zakatnya, dikiaskan pada haji tidak wajib bagi anak-anak. Kedudukan kias sebagai dalil hukum menurut para ulama adalah hujjah atau pegangan syar'iyah yang keempat sesudah Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Mereka berpendapat demikian dengan berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hendaklah kamu mengambil iktibar atau contoh atau ibarat pelajaran hai orang-orang yang berpikiran. Quran surah Al-Hasyr ayat 2. Kesimpulannya bahwasanya kias merupakan persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan ilat hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni, dan juga merupakan suatu proses penyikapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas karena adanya kesamaan dalam ilatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.